Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara pada Minggu malam. Sejumlah isu politik dikabarkan dibicarakan antara Jokowi dan Paloh saat pertemuan. Salah satunya isu yang santer terdengar adalah merapatnya partai-partai pengusung Capres-Cawapres yang kalah ke kubu koalisi partai pengusung Capres-Cawapres yang saat ini memiliki suara tertinggi Pilpres 2024. Presiden Jokowi mengungkapkan perbincangannya dengan Surya Paloh di Istana Negara merupakan pertemuan politik biasa. Menurut Jokowi, dirinya hanya bertindak menjadi jembatan untuk semuanya. Namun, urusan politik diserahkan kepada partai politik. Sementara Capres nomor urut 01 Anies Baswedan saat ditemui di Sumedang, Jawa Barat, menanggapi santai terkait pertemuan antara Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, dan Presiden Joko Widodo. Tim TV One mengabarkan. Ya, pertemuan politik biasa. Bicara masalah politik juga biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang mengajukan? Saya kira dua-duanya tidak perlu lah harus siapa yang mengundang, siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara. Saya kira yang paling penting itu. Harapan kepada Pak Surya Paloh yang bilang siap jadi oposisi bagaimana Pak? PDIP yang bilang siap jadi oposisi. Ya, ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Pak, ajakan ke Pak Nasdem apa Pak? Kalau Bapak harapan ke Pak Surya Paloh kepada Nasdem apa sih Pak? Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah final nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Partai-partai. Dengan Pak Prabowo itu berkoalisi. Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Karena urusan apa itu urusan politik itu urusan partai-partai. Baik saja, dan saya tidak melihat ada perubahan sikap tetap konsisten berada di dalam koalisi perubahan dan itu tidak, saya memandang tidak ada pergeseran. Oke, semakin menarik ya untuk kita bahas lebih lanjut. Kalau Pak Presiden Joko Widodo sudah mengatakan ini baru awal. Ini baru awal. Ini ada jembatan. Pak Jokowi hanya sebagai jembatan untuk semuanya. Untuk semuanya itu siapa? Kemudian apakah terus ada benar awak media juga bertanya dengan partai lain juga akan menyambung komunikasi nggak Pak? PDI Perjuangan dari dimension ya kan? Waduh. Kita langsung saja bahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Henry Satrio, analis politik. Assalamualaikum Bang Henry. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang. Kurang tidur kayaknya? Oh, siapa bilang? Enggak ya? Enggak dong. Jangan-jangan nungguin handphone? Enggak, saya bersiap Kali juga. aja berdering handphonenya. Itu dia kan udah ada jembatannya. Nanti juga akan join bersama kita. Nanti ada Bang Effendi Ghazali, analis komunikasi politik, dan juga Bang M. Kodari, analis politik juga. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Kodari. Bang Kodari, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Mau lihat wajahnya Bang Kodari dulu lah. Kalau Henry Satrio kayak kurang tidur. Sama aja. M. Kodari juga kurang tidur kayaknya. Emang dari Bang Kodari apa yang ditunggu sih? Apa yang ditunggu sih Bang? Hah? Apa yang Habis ditunggu? siaran terus Apa sampai yang malam-malam. ditunggu, Sampai malam. Oh. Tanya bagaimana itu, apa resepnya strategi bisa menang sekali putaran dengan telak itu. Alhamdulillah. Belum ditanya udah langsung banyak nih penjabarannya. Sebelum ke Bang Sensat, saya mau ke Bang Kodari dulu deh. Bang Kodari, melihat ini ada pertemuan antara dua kingmaker, Presiden Joko Widodo dan juga kingmaker 01 Surya Paloh. Apakah memang hanya silaturahmi biasa atau ini awal untuk nantinya ada utak-utik koalisi? Saya kira sih fokusnya tentu lebih kepada sisa pemerintahan Pak Jokowi ya, yang masih 8 bulan ke depan. Nah, proses pemerintahan ini kan mengalami dalam tanda kutip semacam interupsi dengan adanya Pilpres ya, yang membuat kemudian seolah-olah jalan sendiri-sendiri begitu ya masing-masing tokoh ini.
Nah, saya kira Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh sedang berupaya untuk merajut kembali momen-momen yang terjadi sebelum adanya kontestasi Pilpres. Saya bayangkan sebuah foto yang saya teringat sebuah foto yang sangat populer pada beberapa waktu yang lalu ketika Pak Jokowi berjalan beriringan dengan 7 ketua umum partai politik ya, kalau nggak salah ya, 6 atau 7 begitu di istana. Lalu kemudian makan siang bareng gitu. Ada Bu Mega, ada Pak Surya Paloh, ada Pak Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto, siapa lagi, P3 dan seterusnya lah. Iya, Pak Prabowo Subianto gitu. Jadi saya membayangkan nanti akan ke sana lagi gitu loh. Dan menurut saya itu sangat-sangat mungkin untuk dilakukan. Nah, bagaimana cara memulainya ya dengan adanya pertemuan awalan ini gitu, sehingga kemudian pertemuan awalan ini akan menjadi guliran bola salju atau kartu domino yang akan menyambung dengan pertemuan-pertemuan politik lainnya yang berujung nanti semuanya itu akan kumpul bareng lagi. Mungkin acaranya makan siang lagi dan pasti nanti wartawan akan tanya menunya apa gitu ya. Menu rekonsiliasi lah kira-kira gitu. Oke, itu Bang kira-kira. Kodari, tapi kalau misalnya penglihatan, pengamatan Bang Kodari, berapa persen kira-kira untuk mewujudkan atau ke arah mereka bersanding berjalan lagi bersama-sama itu? Menurut saya peluangnya sangat besar ya, paling tidak dalam konteks sebetulnya 01. Jadi capresnya 01 ini memang orientasinya sangat perubahan, oposisi yaitu Anies Baswedan, tetapi sesungguhnya partai politik di belakangnya itu mayoritas adalah bagian dari koalisi pemerintahan, misalnya Nasdem ya, kemudian juga PKB begitu ya, paling tidak 2 partai itu. Kalau saya melihat seperti Pak Surya Paloh dan PKB ya, Nasdem dan PKB, sebetulnya orientasi utamanya dalam Pilpres ini lebih kepada punya calon presiden, wakil presiden, dan karena itu bisa punya punya suatu efek ekor jas lah kepada partai-partai politik mereka masing-masing. Dan sejauh ini kelihatannya harapan itu sudah relatif terpenuhi ya. Memang lebih nyata di kasus PKB, loncatannya cukup signifikan sekitar mungkin 2% barangkali. Tetapi paling tidak dalam kasus Nasdem mereka kan tidak mengalami penurunan suara. Saya sendiri udah utak-atik proyeksi kursi, rasa-rasanya Nasdem akan mendapatkan tambahan kursi, PKB juga mendapatkan tambahan kursi, dan karena itulah kemudian istilahnya tugas mereka dalam momentum Pilpres ini udah selesai dan bisa move on dengan pola-pola politik yang sebelumnya sudah dijalankan sebelum momentum kontestasi gitu. Tentu pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana PKS, bagaimana P3 dan bagaimana PDI Perjuangan. Tetapi kalau PDI Perjuangan kembali lagi ya, kalau belum terjadi perubahan, PDI Perjuangan itu hemat saya tetap di pemerintahan Pak Jokowi sampai dengan akhir, walaupun nanti kemungkinan dari statement yang ada pada periode 2024-2029 pemerintahan Prabowo Gibran kemungkinan akan ada di luar begitu. Oke, saya mau ke Bang Hensat. Bang Hensat, ini sebenarnya kalau tadi pengamatan dari Bang Kodari, kalau dari sisi Bang Hensat sebenarnya lebih kemana ini pertemuan antara Surya Paloh dan juga Joko Widodo? Apakah memang ada upaya untuk agar memecah konsolidasi yang terjadi di luar koalisi 02 atau justru memang merangkul semua pihak menjadi jembatan untuk semuanya? Ya, kalau tadi Presiden mengatakan dia sebagai jembatan kan harus percayalah kita, gitu kan. Tapi kan kondisi politik juga bisa diartikan beda-beda ya. Misalnya kan yang paling dekat adalah pengumuman resmi dari KPU siapa pemenang pemenang Pilpresnya. Anggaplah memang sama dengan hitung cepat gitu ya, Pak Prabowo. Nah, menurut saya istilah lemdak itu mungkin saja bisa terjadi setelah 20 Maret gitu, karena semua pihak, terutama tokoh-tokoh yang ingin jadi menteri, bahkan menteri-menterinya Pak Jokowi yang mau jadi menteri lagi, itu ke Pak Prabowo kan. Dan secara politik itu kutubnya bergeser sudah dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Nah, salah satu orang dekatnya Pak Jokowi kan Pak Surya Paloh. Maka kemudian saya yakin komunikasinya itu justru dibangun bukan untuk after dia Pak Prabowo dilantik juga, tapi memang selesai
hingga 19 Oktober 2024 itu bagaimana. Dan kemudian kan Pak Jokowi juga punya anaknya tuh, yang mungkin juga Pak Jokowi meminta dukungan Surya Paloh pada saat nanti pemerintahan baru gitu ya. Berjalan. Surya Paloh juga mungkin bisa berdampingan atau mendampingi anaknya lah di pemerintahan. Jadi banyak banget spekulasinya, apakah tentang koalisi, kemudian hasil pemilu, atau memang persiapan supaya dia tidak lemdak juga kita bisa prediksi ke sana gitu. Kalau koalisi ini yang menarik sebetulnya, walaupun Presiden mengatakan sebagai jembatan, tapi sih saya yakin juga partai politik mengetahui kalau mau berkoalisi itu mungkin bicaranya nanti ke Pak Prabowo setelah 20 Maret gitu ya. Jadi kalau saya menilai pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh kemarin itu lebih pragmatis, jangka pendek gitu ya. Kan pastinya akan berbeda situasinya bila kemudian Surya Paloh ketemu Prabowo duluan gitu, atau Surya Paloh ketemu Ibu Mega duluan. Jadi lebih ke konsolidasi kekuatan politik saat ini sih. Jadi ini strategi juga dong ya? Strategi duluan aja ketemu ini kan. Kenapa kemudian yang dipilih Surya Paloh bukan Muhaimin Iskandar? Gitu. Mungkin menurut Pak Jokowi yang lebih dekat dengan beliau itu Surya Paloh dibandingkan Muhaimin, dan mungkin Muhaimin juga lebih mudah diarahkan ya, mungkin ya, oleh Pak Jokowi. Jadi kalau menurut saya ini jangka panjangnya ini tentang persiapan Pak Jokowi didukung sampai 19 Oktober. Dan kemudian yang kedua ya tentang jangka pendek tadi, siapa ketemu siapa. Kan kalau kemudian Pak Jokowi keduluan ya, Ibu Mega ketemu Surya Paloh, terus kemudian Pak Prabowo ketemu Surya Paloh, itu mungkin kan konsolidasi koalisinya agak lain jadinya, agak beda tuh. Agak lain judul film soalnya, agak beda gitu ya. Saya nggak di endorse sebetulnya. Nah jadi menurut saya sih itu. Jadi kan bayangkan ya, Rivi, nanti misalnya 20 Maret diumumkan, begitu kutub berpindah, mungkin juga Prabowo seharusnya juga resign tuh dari kabinet. Karena kan aneh gitu ya, sidang kabinet, rapat kabinet gitu ya. Ada presiden yang mau lengser dan presiden yang mau menjabat. Misalnya nih. Meskipun kan belum ada pelantikan ya. Betul, gitu ya. tapi kan kutubnya sudah berubah. Jadi pada saat Pak Jokowi misalnya bilang kita belok kanan ya, mungkin menteri-menteri yang mau jadi menterinya Pak Prabowo itu diem dulu tuh. Nunggu Pak Prabowo kira-kira jawabannya apa. Karena apa tuh mereka diam itu? Karena berharap juga untuk berharap juga dong. Kan lanjut lagi nanti. Gitu. Kan memang semangatnya melanjutkan kan. Iya. Jadi waktu Pak Prabowo tiba-tiba bilang, Pak Presiden izin sebaiknya kita ke kiri saja. Itu bisa jadi menteri-menteri, saya setuju Pak. Dengan Pak Prabowo harusnya memang kita ke kiri gitu. Tapi nampaknya satu suara lah ya. Ya nggak tahu juga. Dia mengkhawatirkan, Henry Satrio mengkhawatirkan ada dua kiblat, ada dua matahari gitu. Jadi memang sebaiknya sih buat kepentingan Pak Jokowi juga setelah diumumkan resmi memang sebaiknya Pak Prabowo mengundurkan diri. Toh juga soal PDI Perjuangan bagaimana? Kalau tadi Bang Kodari mengatakan sepertinya ada di luar, katanya begitu. Saya mungkin setuju dengan itu karena PDI Perjuangan ini selama dia menjalankan ajaran Soekarno berada di luar pemerintahan tetap hidup kok. Bahkan dia pencetak rekor nih, belum ada yang bisa mengalahkan PDI Perjuangan pada saat dia berada di luar pemerintahan, kemudian dia menang pemilu. Kalau misalnya itu rekornya terpecahkan, harusnya PKS yang menang pemilu sekarang dengan calon presiden dari PKS. Karena sudah 10 tahun. Iya, tapi kan hanya berada di luar pemerintahan. Jadi kalau dia di luar pemerintahan, menurut saya bukan hal yang baru juga. Tapi menurut saya kepentingan Pak Jokowi itu lebih ke konsolidasi tokoh-tokoh. Dia nggak pengen juga sebelum tokoh-tokoh ini ketemu Pak Prabowo atau ketemu Bu Mega, dia belum ketemu. Pasti dia ketinggalan kereta tuh nanti. Oke Bang Hensa, tapi kalau melihat dari nantinya komposisi politik di kabinet baru begitu ya, apakah akan kurang lebih sama seperti koalisi Pak Jokowi yang dapat tanda kutip begitu, hampir 80%, cukup bergemuk, atau justru ada yang nantinya akan selain PDIP akan ada yang juga berada di luar pemerintahan, atau justru ya semua diajak, no one left behind. Jawabnya nanti tapi bisa. Kita jeda dulu karena saya sudah melihat kehadiran dari Effendi Ghazali nih di studio kita. Kita nanti akan gabung ya bersama dengan Effendi Ghazali usai jeda berikut.